kopimu, sudahi sedihmu. Jumpa lagi dengan saya Ali Purnomo, tuan rumah dalam Sekolah Pemberdayaan. Satu diskusi yang dihelat di kanal Kopi Gunung. Hari ini kita akan membahas tentang profesi fotografer. Fotografer adalah orang-orang yang berada di belakang kamera. Nah, baru saja saya menghadiri sebuah pertemuan istimewa di mana para fotografer berkumpul. Kenapa mereka berkumpul? Nah, hari ini sudah bersama dengan saya Mas Andi Gondrong. Selamat malam. Selamat malam Mas, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Ada yang menjadi perbincangan untuk malam ini topiknya? Iya, tadi terkait dengan pertemuan kita pada hari ini, kenapa para fotografer berkumpul? Tentu ada alasan yang melatar belakangi. Adakah kegelisahan yang menyebabkan mereka berkumpul? Nah, silakan. Pada dasarnya kesamaan nasib, kesamaan perasaan kita dalam mencari penghidupan itu membuat dasar kami untuk saling berkumpul, saling berbagi rasa, saling bertukar pikiran, bagaimana mengatasi solusi yang sampai hari ini kita harus diselesaikan dengan diskusi bersama. Kayak itu. Pada dasarnya kami datang dengan punya masalah untuk mengatasi masalah secara bersama-sama. Oke, jadi ada satu masalah yang kelihatannya tidak bisa diselesaikan oleh orang per orang, fotografer. Ini fotografer yang berkumpul tadi dari mana nih? Cakung dan sekitarnya tuh. Ini dari berbagai wilayah, ada yang dari Jakarta Utara, Kelapa Gading, Bekasi, Cakung, Pulau Gadung, Jatinegara, sampai tadi ada yang dari Cawang. Berapa banyak tadi? Banyak? Itu ada kurang lebih, mereka mewakili beberapa komunitas yang tersebar di Jakarta, area Jabodetabek. Yang terwakili dari sekian banyak elemen itu ada sekitar 17-19 orang yang datang. Banyak. Nah, yang menarik adalah kita ingin mendalami kira-kira isu apa saja yang mencuat dalam pertemuan hari ini. Isu utama adalah bagaimana kita punya sinergi yang sama mengatasi masalah bersama di era modernisasi saat ini. Karena pada dasarnya semua alat modern yang dipakai untuk fotografi itu dengan berbagai macam cara dan alat. Ada yang pakai handphone, ada yang pakai kamera digital, ada yang pakai kamera profesional, semuanya menghasilkan gambar dan video. Dengan era-era seperti itu dan alasan modern itu, makanya kami harus bersinergi dengan kekuatan zaman, kekuatan teknologi dengan komunitas yang mau kita bangun bersama ini. Kesamaan nasib mengantarkan kami untuk saling diskusi di meja yang sama. Jadi ada tantangan di era teknologi sekarang ini, di mana teknologi semakin maju sehingga di samping menjadi peluang juga menjadi ancaman buat para fotografer, gitu kira-kira ya. Nah, kalau pengalaman Mas Gondrong sendiri sebagai fotografer itu di mana? Maksudnya skala mana fotografi yang pernah digeluti itu? Kalau pribadi saya itu menjalani fotografi itu ya sekitar hampir 20 tahunan lebih lah. 20 tahun. Jadi fotografer senior ya? Ya bukan senior ya, udah kelamaan Mas. Kelamaan. Saya dari era teknologi yang pakai manual roll film itu, dari zamannya roll film sampai bergeser ke semi digital roll film, bergeser lagi ke digital dan bergeser lagi sekarang ke era mirrorless dan yang lebih canggih. Ada 3 segmen yang pernah saya geluti dan semuanya memiliki tantangan dan segmen kesulitan dan fenomena yang berbeda-beda di kalangan teman-teman penggiat fotografi. Apa aja yang difoto itu? Apakah memang khusus untuk acara wedding atau apalagi ada event apa? Pengalamannya sampai mana? Yang paling hebat sampai yang paling memalukan itu kira-kira apa tuh? Kalau saya pribadi itu sampai hari ini kegiatan sehari-hari kami sebagai fotografi, kebetulan kami banyak dipanggil sama acara event, terutama itu event-event wedding, karena itu kan kegiatannya di Sabtu Minggu, itu mengisi waktu jeda. Karena dulu sebelum kita terjun total di dunia fotografi itu kami itu juga karyawan, kebetulan mengisi paruh waktu itu di hari Sabtu Minggu saja. Karena kami kerja dari Senin sampai Jumat, di Sabtu Minggu itulah kita berinteraksi dengan banyak teman. Akhirnya kita tergabung di beberapa macam komunitas fotografi, dari mulai yang roll film yang semi otomatis, yang digital, sampai sekarang yang era mirrorless. Jadi Mas Gondrong ini kalau nggak salah pernah punya pengalaman
dari hotel ke hotel sampai dari lorong ke lorong. Ya. Begitu ya. Dulu zaman berjaya adalah dari hotel ke hotel, tapi begitu persaingan semakin ketat mendorong dia dari lorong ke lorong, dari kampung ke kampung, sehingga untuk bertahan hidup para fotografer harus beradaptasi. Yang tidak mampu beradaptasi dia terlempar makin ke jurang. Karena itu mereka hari ini merasa perlu berkumpul, mengkonsolidasikan diri, mempelajari kesalahannya ada di mana, lalu merumuskan masa depannya hendak kemana. Kira-kira begitu? Kurang lebih seperti itulah. Jadi melihat fenomena dan tantangan itu, makanya kami berkumpul dengan satu visi bagaimana caranya membidik momen untuk mencari cuan di era digitalisasi yang luar biasa sampai hari ini, gitu kan. Ya. Berangkat dari situ, coba kita analisa dengan kawan-kawan. Kita nggak mungkin akan menentang zaman dan keperkasaan teknologi kalau kita harus bisa mensiasatinya, gitu loh, Mas. Oke, berarti kan kesimpulannya hari ini mereka punya kesadaran baru membentuk satu wadah tempat mereka berkumpul untuk meningkatkan kualitas dan mengasah kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, itu apakah karena menyambut bulan Mei ini? Karena Mei ini ada Hari Buruh, ya kan? Ada Hari Buruh, mungkin teman-teman fotografer mau membentuk semacam serikat pekerja fotografi atau fotografer atau bagaimana nih? Momentum itu rencananya, bukan rencananya ya, itu kan kebenaran berbarengan dengan momentum Hari Buruh internasional, apa nasional itu? Internasional. Jadi momentum May Day namanya. Momentum itu coba akan kita rangkai dengan pekerjaan kita, suka dengan suka, lewat lembaga, lewat organisasi kita harus bisa berdikari, karena lewat organisasi semuanya ada solusi. Kurang lebih seperti itu, Mas. Apa yang bisa dilakukan pada Hari Buruh oleh para fotografer Indonesia? Rencananya kami akan menimbungkan diri atau melibatkan diri dalam kegiatan mereka dalam rangka mengambil momentum-momentum yang paling krusial di saat itu. Kita akan membidikkan gambar-gambar lensa kita di hari itu. Kita mungkin akan menurunkan sekitar 50-100an komunitas kali, Mas, untuk bisa terlibat dalam momentum itu. Oke, berarti fotografer di Indonesia, khususnya di Jakarta yang hari ini berkumpul dan mungkin yang mendengarkan acara kita hari ini, tayangan kita, mungkin mereka bisa bergabung, bisa memberikan komentar untuk ditindaklanjuti di kanal di bawah ini untuk mendukung gerakan buruh pada tanggal 1 Mei 2025 besok dengan cara mengabadikan peristiwa tersebut dan mengartikulasikan beberapa tuntutan-tuntutan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu, sehingga tuntutan para buruh didengar oleh para majikan, para kapitalis, dan para penguasa negeri ini. Kira-kira seperti itu ya? Ya, mungkin dengan bidikan lensa, bidikan gambar itu yang bisa kami sampaikan. Tidak semua teriakan itu didengar, tapi siapa tuh dengan satu gambar atau dua gambar momentum yang paling manis bisa menyampaikan pesan kami bahwa intinya adalah dengan gambar kita bisa berbicara, dengan gambar pula kita bisa untuk cari berbagai macam cara dan solusi. Itu, Mas. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman jelas semua sekali lagi bahwa teman-teman yang merasa berprofesi sebagai fotografer dan ingin berkumpul, mengumpulkan tenaga, memberikan dukungan baik dalam kompetensi profesi mereka maupun di dalam memberikan dukungan terhadap gerakan-gerakan sosial di Indonesia, bisa menghubungi kanal Kopi Gunung. Dan pada tanggal 1 Mei nanti para fotografer tadi sudah disampaikan mereka akan turun gunung untuk memberikan dukungan dalam bentuk gambar-gambar terbaik mereka yang menyuarakan isi hati nurani rakyat. Saya kira itu topik kita malam hari ini. Jadi jangan lupa bahwa kamera bisa mengubah keadaan. Ikuti terus dalam kanal Kopi Gunung dengan program Sekolah Pemberdayaan. Semoga rakyat Indonesia semakin berdaya. Salam Kopi Gunung. Salam Kopi Gunung. Seduh kopimu, Sudahi sedihmu. sudahi sedihmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Seduh kopimu, sudahi sedihmu. Sedih kopimu, sudahi seduhmu.